Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahra Ramadan. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidi walidi adnan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadail wal Qur'an. Amma ba'du. Sahabat takwa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam program Cahaya Ramadan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana ibadah puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan ibadah puasa Ramadan sebagaimana digariskan dalam ayat tersebut agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa adalah barometer dari kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian yaitu adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah cara kita menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja kita harus mengisinya dengan ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ibadah dan amalan soleh yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan ini untuk menggapai derajat takwa. Saya ingin menyebutkan beberapa saja di antaranya yang mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah-ibadah ini dapat mengantarkan kita semua kepada derajat tujuan yang diharapkan dari ibadah puasa kita, yaitu menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja Ramadan kita isi dengan ibadah puasa sebulan penuh. Karena dengan ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Yang kedua, ibadah atau amalan soleh yang dapat kita lakukan selama Ramadan adalah melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail, tentu di bulan Ramadan kita mengenal ada qiyamul lail yang khusus, yaitu salat tarawih berjamaah. Imanan wa ihtisaban, karena kita meyakini dengan keimanan kita akan ibadah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita selalu mengharapkan pahala darinya, niscaya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat takwa dimanapun berada, selanjutnya selama bulan Ramadan, ibadah yang insya Allah dapat mengantarkan kita menggapai derajat takwa adalah qiraatul Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan selalu berjumpa dengan Jibril untuk mudarasah, untuk murajaah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini semangat kita untuk juga meniru apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperbanyak mudarasahnya, qiraah Al-Qurannya dengan Jibril, mengantarkan kita kepada derajat yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
ibadah yang insya Allah bisa mengantarkan kita kepada derajat taqwa dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid ya, dengan niat untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, secara maknawi i'tikaf ini bisa tercapai walaupun cuma sebentar. Yang penting adalah niatnya. Tapi secara khusus ya, pada bulan Ramadan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 terakhir Ramadan ya, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kana ya'takifu fi ashr awakhir min Ramadan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan kegiatan iktikaf pada 10 terakhir Ramadan. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka meningkatkan ibadahnya, mengejar satu malam yang sangat mulia yang dinamakan malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan apabila kita mendapatkannya. Sahabat takwa dimanapun berada, kita memperbanyak infak selama bulan Ramadan. Sebagaimana dikisahkan dalam satu riwayat, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih kedermawanan beliau akan nampak ketika memasuki bulan Ramadan. Tentunya banyak cara untuk kita menginfakkan harta ini. Salah satunya adalah kita dengan memberikan makanan berbuka kepada saudara-saudara kita yang sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Ya, karena fadilah dari memberikan makanan untuk orang yang berbuka ini sangat besar. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrih. Siapa orang yang memberikan makan pada orang yang berpuasa, memberikan makanan berbuka, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka, min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'un, tanpa orang yang berpuasa tersebut dikurangi sedikit pun pahalanya. Sahabat takwa dimanapun berada, mudah-mudahan dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran kita, dengan kita senantiasa mencoba berupaya untuk beriktikaf terutama di 10 akhir bulan Ramadan, dan memperbanyak infak, sedekah jariyah dan apapun itu namanya ya, yang menunjukkan kedermawanan kita sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Semua itu akan mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkumus siyam wal qiyam wa salihal a'mal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.